Hola, salam Just Talk. Gue mau bahas transfer mumpung Selasa malam kemarin gak ada match yang menarik. Jadi hari Rebu gue bikin khusus buat transfer. Tapi gue tidak mau bahas transfer Rans. Gue tidak mau bahas transfer Özil. Oke? Lo cek YouTube lainnya aja lah. Karena walaupun gue ngarep, tapi gue yakin Özil gak datang. Mungkin kalau kontraknya habis dia usia 2-3 tahun lagi, tapi definitely nggak sekarang. Tapi dalam hati gue ngarep, karena gue pengen ngolongin dia kalau main sama SFC. Oke, banyak sekali transfer yang cukup heboh. Yang paling heboh untuk gue sebagai fans Arsenal yaitu Vlahovic. Gue lihat nilai yang bombastis. Ada yang bilang 55 juta, ada yang bilang 68 juta, intinya banyak ya. Terus dia minta 300 ribu per minggu karena itu kotor, dipotong pajak. Ternyata dia cuma terima 164, 40 persenan pajak, 165, sekitar itulah, 40 persenan. Gue nggak tahu, tapi kalau seandainya pajaknya 300 ribu itu 101,2 juta per bulan. Sebulan itu kali 12 berapa itu? 18 juta. 18 ya kalau nggak salah sekitar. But anyway, gue nggak ngerti ya. Jujur gue ragu sebagai fans Arsenal karena this guy 21 tahun dan nggak selalu main bagus. Kemarin kalah lawan Torino 4-0 dan dia dikantongin sama itu siapa itu, center back yang nggak kelihatan juga. Dan mungkin di Italia dia heboh, tapi kita juga tahu Lukaku juga heboh banget. Bahkan Lukaku atau Ronaldo lah di tahun lalu itu main di Juve juga top skor dan Lukaku cetak banyak gol juga. Ini ya Vlahovic mungkin bisa nggak gue bilang rank 3 lah di bawah kedua itu dua striker tersebut. Cuman memang dia masih muda, jadi resale value-nya itu masih ada. Hanya kalau dibilang bagus berhasil, I really don't know. Gue benar-benar nggak tahu. Dan itu duit banyak sekali, 70 juta lu bisa spend dengan atau beli striker lainnya yang mungkin 50 juta, 20 juta lu bisa beli midfielder. Tapi memang Vlahovic ini lagi on fire dan dia berharap ke Juve. Juve sudah mundur, Juve nggak punya duit segitu untuk bayar gajinya. Jadi untuk gue ya I don't know. Gue sih kalau datang senang aja karena siapapun striker yang agak bagusan dikit gue seneng, karena kemungkinan besar Auba dijual, Nketiah ke mana itu gue nggak tahu, Crystal Palace, terus tinggal Lacazette. Jadi Balogun ke Boro, jadi you need a striker. Tapi kalau seandainya nggak bisa Vlahovic, siapa yang gantinya? Ada dua pilihan, Isak Anderson ya kalau nggak salah namanya, atau si itu Isak Anderson, strikernya Sociedad kan, timnas Swedia, atau si Calvert-Lewin. Kalau Calvert-Lewin for me is a no-no. Oke, satu striker Inggris pas-pasan, nilainya gila-gilaan. Mending si Isak, minimal dia punya speed, punya skill, dan dia bisa bermain dari sayap lah. Kalau lihat harganya Isak jauh lebih murah, mungkin setengahnya. Gue mending ambil Isak. Jujur aja gue gak yakin dengan Vlahovic ini, tapi sudahlah. Akhirnya si Newcastle dapat beli pemain kedua. Mereka sudah beli Kieran Trippier, bek kanan. Sekarang mereka beli strikernya itu Chris Wood dari Burnley. Chris Wood ini terkenal dengan bola-bola atas kuat. Jadi ada kemungkinan besar Newcastle main dengan banyak crossing ke depan, di depan. Kalau enggak, lu nggak akan beli striker yang kuat dengan bola atas kayak Andy Carroll gitu lah. Nah, cuman gue pertanyakan, ini Newcastle maunya kemana? Udah ambil pelatih Inggris, kumpulin mungkin pemain-pemain Inggris. Sekarang 2 pemain Inggris yang dibeli, apakah akan menjadi tim Inggris total dengan bermain gaya Inggris,
Kalau seandainya itu yang terjadi, lo mau ambil Harry Kane pun apa whatever lah, selesai. Karena dari sisi tactical sistem Inggris tertinggal. Dan kita juga bisa lihat di di Liga Inggris yang main crossing banyak otot, dikit otak, selesai semua. Cuman gue bilang Castle bener-bener harus datangkan, kan gue bilang minimal 6 pemain. Nah 2 sudah, tinggal 4 kita lihat siapa aja yang dibeli. Mereka tanya El Neni, Rob Holding sama Aubameyang. Gue bilang kalau 3 pemain itu jadi pindah, ini sangat membantu Newcastle. Atau Nketiah, tapi Nketiah ke siapa namanya, ke itu kan, ke Crystal Palace kemungkinan besar. Terus Coutinho ini sudah fix ke Aston Villa, dan luar biasanya Coutinho, Aston Villa hanya bayar 65% dari gajinya, dan 35% dia bukan Barca yang bayar. Jadi dia bantu Barca, which is good. Gue bilang ini menunjukkan kualitasnya Coutinho, bukan lintah darah kayak Özil dan Aubameyang. Jadi gue harap dia sukses, karena Aston Villa kalau kita lihat main lawan MU lah kemarin, match yang baru aja di mana mereka 1-0 kalah, mereka mendapatkan banyak peluang, lebih banyak daripada MU. Bangun serangannya oke di bawah Gerrard, cuman ya gitu, di depan nggak ada killer. Lu nggak bisa ngandelin Danny Ings sama Watkins, pemain nggak jelas dua-dua. Di samping itu di second line itu nggak ada pemain yang kreatif, dan Coutinho ini benar-benar missing link kalau gue bilang di Aston Villa. Dalam arti bukan mereka akan masuk Champions League, enggak, tapi at least mereka bisa lebih bersaing daripada sekarang. Karena buat apa kalau lu main bagus dapat peluang, nggak ada yang bisa cetak gol. Jadi untuk gue ini pembelian yang bagus banget. Steven Gerrard bisa datangkan Coutinho. Semoga dia sukses. Tapi jangan masuk Champions League. Spurs lagi nego dengan Man U untuk Jesse Lingard. Jesse Lingard musim ini kontraknya habis, bisa gratis, tapi siapa namanya, MU pengen menjual biar dia mendapatkan at least mendapatkan berapa duit lah, 10 juta atau berapa, 5 juta whatever lah, daripada gratis, toh dia nggak main-main juga. Nah masalahnya sih apa dengan Jesse Lingard? Kalau gue lihat waktu dia di loan ke West Ham, dia main cukup bagus, cetak gol, cukup punya peran, karena tidak ada pemain hebat di sana, jadi nggak ada tekanan batin. Kalau di MU pemainnya hebat semua, dan gue rasa kalau kasusnya Jesse Lingard, bukan dia nggak bisa main, dia lumayan bagus lah, bukan jelek lah, tapi dibilang top nggak juga, lumayan. Tapi ini pemain kan kalau bilang ada masalah dengan mental, apalagi di usia 28 tahun dan dia bisa ikut ke Piala Dunia. Harusnya kalau gue jadi Lingard, gue bilang oke, sekarang gue mau cabut dan membuktikan ke Spurs, karena Spurs pilihan cukup bagus, ayam sayur ini, karena dia didukung oleh banyak pemain yang bagus, si siapa namanya, Son, Kane sama Moura lah. Jadi gue bilang ini pilihan yang bagus untuk ayam sayur, untuk Lingard maupun untuk MU, karena MU bisa dapat uang sedikit lah, nggak banyak tapi lumayan. Oke, kita ke Toni Kroos. Toni Kroos membuktikan, mengeluarkan statement bahwa dia mau pensiun di Real Madrid. Jadi gue rasa 4 tahun lagi dia masih bisa. Dia umur berapa sekarang? 30-31. Karena permainannya itu nggak pakai otot, lebih ke teknik. Dan lihat aja Modric sudah 36 masih luar biasa mainnya. Cuman ya gitu, asal dia nggak dilanda cedera aja, everything will be alright. Brozovic akan memperpanjang kontraknya, dia mau perpanjang, dan si itu juga mau, siapa namanya, Inter. Jadi kemungkinan besar dia akan perpanjang kontraknya, gaji dinaikin 6 juta euro.
6 juta itu gaji tertinggi loh di Inter setelah Vidal dan Alexis Sanchez. Vidal Sanchez yang cadangan terus itu gajinya nomor 2 dan nomor 3. Udah gila Inter. Saul tetap dipertahankan di Chelsea. Tuchel minta itu karena pelan-pelan sudah kelihatan bahwa dia sudah bisa adaptasi, dan gue bilang ini hal yang bagus untuk Chelsea seandainya Saul tetap ada, karena pelapisnya kayak kita lihat pada saat Kovacic sama Kante out, belum Jorginho out selesai. Nah, dengan adanya Saul, kalau dia bisa beradaptasi, ini deal yang cukup bagus untuk Chelsea. Salah heran kenapa dia tidak belum diperpanjang kontraknya, karena dia bilang gue tidak minta hal yang aneh-aneh. Jadi kenapa tidak perpanjang sekarang, kok masih lama gitu loh. Karena gue bilang kalau seandainya Liverpool menjual Salah, ini akan jadi masalah besar, karena zaman sekarang lu mau keluar duit berapa untuk mendapatkan Salah, dan Salah berapa sih gajinya? At least lu nggak usah bayar transfer untuk mendatangkan striker lagi. Striker selevel, bahkan Haaland itu masih di bawah Salah. Mungkin kalau striker ya, atau pemain yang bisa cetak gol yang selevel sama saya, ke Benzema, Lewandowski, emang bisa bayar gitu. Mbappe itu selevel sama Salah. Jadi untuk gue, kalau gue jadi Liverpool, berapa gaji pun dia minta kasih, karena lu nggak akan dapat banyak lagi. Dan dia ini kan bukan pemain dengan banyak otot, jadi usianya masih 3, 4, 5 tahun lagi masih bisa. Salah ini killer instinct itu nggak akan hilang. Tapi kita lihat apakah mau atau enggak. Dortmund mengajak si Haaland berbicara. Kontrak itu masih sampai tahun 24. Jadi mereka itu mau meminta Haaland agar tetap stay di Dortmund. Oke. Dengan itu gajinya ingin dinaikin ke 20 juta per tahun. Itu luar biasa untuk Haaland. Nah, sementara kalau dia tidak berpanjang, musim akan datang itu dia bisa dijual dengan 75 juta. Kita tahu semua bahwa Madrid dan Barca gincar 75 juta itu murah untuk Haaland. Jadi untuk gue sih sadar bahwa untuk gue masuk akal bahwa si Dortmund ingin meningkatkan gajinya sampai ke 20 juta agar dia tetap stay setahun. Sekarang ke Milan, Kessie habis ini free transfer. Nah, Kessie itu minta gaji cukup tinggi untuk level Milan lah, tapi dia tidak mau dikasih, jadi udah berhenti. Kessie minta 8 juta dan Milan hanya ingin memberikan 5 juta. Inilah kasusnya dengan tim-tim Italia, mereka nggak bisa bersaing dengan Inggris. 8 juta itu nothing. Kalau lo tahu Vlahovic dibayar 18-20 juta. Sementara Kessie di Milan itu bisa dibilang pemain yang cukup penting, walaupun nggak selalu main bagus. Jadi kalau Milan kehilangan Kessie musim ini for free, gue mending kita perpanjang 5 tahun, gue kasih lu 8 juta, tahun depan lu jual. Lu keluar beda selisih 3 juta, tapi lu nggak gratis keluar. Mending begitu. At least 40 juta, 30-40 juta masih dapat lah untuk Kessie. Jadi kalau gue jadi Milan, itu yang gue lakukan, bukan membiarkan pemain ini gratis cabut. Toh dia mau stay dengan gaji 8 juta, ya kasihlah, naikin aja. Yang penting di musim depan bisa dijual dengan ada value-nya. Eriksen lagi mencari klub karena dia ingin bermain di Piala Dunia. Dia baru umur 29 loh, jadi belum tahu di liga mana. Kita lihat apakah dia mungkin ke Ajax, nggak tahu, siapa tahu bisa. Dembele malas gue bahas, nggak penting banget karena ya nggak ada perubahan. Ya udah, sementara itu dulu. Thanks for watching.